Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa imamil muttaqin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma waj'alna minas salihin. Amma ba'du. Bapak Ibu jamaah Masjid Ibnu Sina rahimakumullah. Alhamdulillah kita melanjutkan kembali kajian kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah. Masih membahas hadis ke-24. Kali ini kita membahas segmen ke-8 insyaallah. Dan temanya adalah tentang bahwa maksiat itu tidak pernah bisa merugikan Allah. Ya, saya bacakan lafaz hadisnya. Ya ibadi, law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala afjari qalbi rajulin wahid ma naqasa dzalika min mulki syai'an. Wahai hamba-hambaku, seandainya generasi awal kalian dan generasi akhir kalian, manusia kalian dan jin kalian, semuanya itu memiliki hati seorang lelaki yang paling rusak, yang paling fajir, yang paling tidak bertakwa, maka yang demikian itu tidak mengurangi kerajaanku sedikit pun. Jadi hadis ini nyambung dengan hadis sebelumnya. Pada saat hadis sebelumnya itu Allah memberikan perumpamaan dalam bentuk mubalaghah, yakni contoh yang paling maksimal, bahwa ketaatan seorang hamba itu sama sekali tidak menambah kerajaan Allah. Maka di sini kemudian Allah melengkapinya dengan memberi contoh maksimal dalam bentuk mubalaghah bahwa maksiat seorang hamba itu juga sama sekali tidak akan pernah mengurangi kerajaan Allah. Ya, sama sekali tidak bisa membahayakan Allah. Nah, di sini yang perlu kita dalami di sini itu adalah lafadz afjari qalbi rajulin wahid, hati seorang lelaki yang paling fajir itu gimana sebenarnya maksudnya? Nah, ini kalau kita lihat fakta dosanya seorang hamba, kejahatan seorang hamba atau dosanya seorang hamba terhadap Tuhannya itu sesungguhnya bertingkat-tingkat. Tingkatan yang paling rendah itu adalah sebuah dosa yang dilakukan oleh orang beriman, tetapi dosa itu tergolong sebagai dosa kecil. Istilahnya bahasa Arabnya adalah shaghair. Jadi orangnya beriman tapi melakukan dosa kecil. Dosa kecil itu apa contohnya? Banyak contoh yang disebutkan para ulama. Di antara dosa kecil adalah melihat yang tidak halal. Melihat yang tidak halal, apapun itu. Melihat aurat orang lain, itu termasuk dosa, tergolong shaghair, dosa kecil. Kalau berzinanya itu sudah termasuk dosa besar. Tapi melihat yang diharamkan oleh Allah, maka itu termasuk dosa kecil. Baik nyata maupun tidak nyata. Maksudnya nyata adalah melihat orang lain di dalam pergaulan sehari-hari. Kalau yang tidak nyata seperti zaman sekarang ini, dalam bentuk video, dalam bentuk gambar, dan semisal dengan itu, melihat yang demikian itu juga mengotori hati dan dihitung berdosa. Jangankan sampai melihat aurat, sekedar menikmati wajah lawan jenis saja yang tidak halal itu sudah dihitung sebagai dosa. Kenapa? Karena di Al-Quran ada perintah, qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim. Katakanlah pada orang-orang yang beriman, hendaklah mereka menahan pandangan matanya. Ini ayat yang memerintahkan kita untuk menjaga mata. Itu terkait dengan kisah di zaman Nabi tentang seseorang yang menikmati wajah lawan jenisnya padahal tidak halal baginya. Gimana ceritanya? Jadi suatu saat seorang lelaki berjalan
lalu kemudian di tengah jalan ketemu dengan wajah wanita yang cantik. Karena terpesona dengan kecantikannya, lalu kemudian dia melihatnya sepanjang jalan itu, sampai tidak sadar kemudian menabrak tembok. Ketika menabrak maka berdarahlah hidungnya. Ketika berdarah maka kemudian dia bersumpah, demi Allah, saya tidak akan mengusap darah ini sebelum saya bertanya kepada Rasulullah. Begitu ketemu Rasulullah kemudian ditanya, diceritakan kisahnya, maka Rasulullah menjawab, dzalika kafaratu dzanbika, itu adalah penebus dari dosamu. Setelah itu turun ayat, qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim, katakan pada orang-orang mukmin hendaklah menahan pandangan mata. Artinya berarti kalau Rasulullah mengatakan bahwa terbenturnya hidung membuat berdarah itu adalah penebus dosa, berarti melihat dengan cara tadi itu termasuk dosa. Dan berbahagialah jika orang yang melakukan dosa langsung dikasih musibah, karena tandanya musibah itu adalah bentuk menebus dosa. Melihat langsung ketabrak tembok, langsung darah hidungnya berdarah, itu adalah musibah, dan ternyata itu menebus dosa melihat yang tidak halal tadi. Ya, jadi ini menunjukkan melihat lawan jenis yang tidak halal itu sudah terhitung dosa. Dan hari ini Masya Allah, fitnah semacam ini luar biasa berat tantangannya. Gini betul, ya? Sangat berat, karena hari ini untuk melihat yang demikian itu nggak seperti orang dulu. Orang dulu kalau melihat aurat itu perjuangannya berat. Ngintip orang mandi di kali misalnya, itu kan perjuangannya kan berat itu, dan nggak jelas juga kan, nggak terlalu jelas. Ngintip orang lewat gentengnya misalnya, zaman dulu kayak gitu perjuangannya. Maksiat masih ada perjuangan. Kalau ketahuan, resikonya ditangkap orang, diteriaki maling, digebuki, bisa mati. Itu zaman dulu. Zaman sekarang tidak perlu kayak begitu. Zaman sekarang itu maksiat mata itu yang penting punya HP, punya internet, punya tempat yang tersembunyi, tambah VPN, selesai. Orang sudah bisa melihat yang haram sebebas-bebasnya. Makanya luar biasa sekali seorang hamba di zaman sekarang yang bisa menahan hasratnya untuk melihat yang tidak halal. Ini contoh dosa yang termasuk shaghair. Termasuk juga kata para ulama adalah diam saat mengetahui ada orang yang menggunjing. Nah, menggunjing itu termasuk dosa. Diam terhadap orang yang menggunjing, tidak mengoreksi atau tidak pergi dari tempat itu juga terhitung sebagai dosa. Contoh lain shaghair adalah berjalan dengan angkuh. Jadi berjalannya itu nggak normal, tapi berjalan seolah-olah menjadi lelaki yang paling tampan di dunia misalnya, atau wanita yang merasa paling cantik di dunia sehingga jalannya sudah tidak normal, atau orang yang paling sukses di dunia misalnya. Yang semacam itu termasuk dosa juga. Termasuk juga duduk-duduk dengan orang fasik untuk mengakrabi mereka. Nah, ini juga termasuk dosa. Kalau duduk untuk menasihati itu enggak masalah. Tapi kalau duduk dengan kumpulan orang mabuk untuk mengakrabi misalnya, itu termasuk dosa. Tidak diperbolehkan. Termasuk juga sholat di waktu yang dilarang. Waktu yang dilarang sholat itu ada 5. Pertama saat terbit matahari. Kedua saat matahari tepat di tengah. Yang ketiga adalah saat terbenam matahari. Yang keempat adalah selesai sholat subuh. Dan yang kelima adalah selesai sholat asar. Ini 5 waktu yang dilarang untuk sholat. Nah, kalau orang sholat di waktu itu disebut ulama di sini termasuk melakukan shaghair. Termasuk juga shaghair adalah jual beli di masjid. Nah, di masjid itu dilarang untuk melakukan jual beli. Jadi kalau jual beli transaksinya harus di luar masjid. Termasuk memasukkan najis ke dalam masjid. Malah ada riwayat Rasulullah itu ditampakkan dosa-dosa umatnya. Salah satu dosa yang dianggap kecil yang ditampakkan adalah meludah di masjid. Jadi Rasulullah itu pernah ditampakkan dosa umatnya yang ada umatnya itu membuang dahak di tembok masjid begitu. Nah, ternyata ditampakkan Rasulullah itu sebagai dosa. Nah, ini menunjukkan masjid itu punya kehormatan, harus dijaga kesuciannya, tidak boleh memasukkan najis ke dalam masjid.
Termasuk juga dosa adalah mengimami jamaah yang tidak suka kepadanya. Nah, itu ada. Jadi hati-hati kalau mengimami sholat. Kalau jamaahnya nggak suka diimami, jangan maju sebagai imam. Karena itu ada larangannya dalam hadis, termasuk dosa juga. Walaupun sholatnya tetap sah, tapi nggak disukainya itu loh membuat jadi terhitung dosa. Termasuk juga dosa adalah ketawa saat sholat. Ketawa saat sholat. Jadi misalnya melihat sesuatu yang lucu, lalu kemudian ketawa sampai terbahak-bahak. Nah, ini dihitung dosa juga. Termasuk bermain-main saat sholat. Jadi sholat sambil bermain-main, entah bermain-main jenggot misalnya, bermain-main bajunya misalnya, atau bermain-main rambutnya misalnya. Nah, ini juga termasuk dosa. Termasuk juga melewati pundak orang saat sholat Jumat. Sholat Jumat itu diperintahkan duduklah di tempat yang lapang. Jadi jangan sampai di tempat-tempat yang padat itu dilewati. Yang demikian dihitung dosa juga. Termasuk juga bicara saat imam khutbah. Jadi khutbah Jumat kemudian bicara apapun, walaupun Jumatnya itu tetap sah dalam mazhab Syafi'i, tetapi itu dihitung sebagai dosa. Termasuk buang air dengan menghadap kiblat. Nah, ini hati-hati dengan bapak-bapak yang kalau keluar rumah buang air, itu perhatikan betul jangan sampai menghadap kiblat. Kalau di Indonesia berarti jauhi arah yang menghadap ke barat. Ya. Kecuali WC-nya, tempat kamar mandinya itu tertutup. Kalau tertutup maka nggak ada larangan menghadap manapun. Ya, yang dimaksud di sini adalah di tempat yang lapang. Jadi di luar itu yang tidak boleh menghadap kiblat. Termasuk juga meludah ke arah kiblat. Nah, ini remeh, tapi banyak yang melalaikan. Termasuk dosa juga. Meludah pun orang muslim dilarang menghadap ke arah kiblat. Zaman dulu itu ada seorang ulama yang mau belajar hadis kepada seorang ulama yang lain, tapi kemudian di cancel, nggak jadi. Kenapa? Karena yang mau dijadikan guru itu meludah ke arah kiblat. Kenapa? Karena dianggap tidak mengerti adab membuang ludah, gitu ya. Nah, itu. Termasuk juga adalah buang air di jalan umum. Jadi maksudnya jangan sampai mengganggu orang lain dengan bau dari air kencing kita. Tempat-tempat orang yang istirahat di situ, yang kira-kira berhenti di situ, itu jangan sampai mengganggu di sana. Termasuk menyingkap aurat di pemandian umum. Jadi kalau di zaman dulu itu ada pemandian umum, itu termasuk dosa jika sampai telanjang bulat. Jadi mandinya harusnya pakai basahan begitu ya. Zaman sekarang kira-kira orang kalau direnang di tempat umum gitu ya, kalau sampai terbuka auratnya maka termasuk dosa di situ. Ya. Terutama para wanita ini yang memang susah melaksanakan. Kalau laki-laki kan auratnya gampang, hanya pusar sampai ke lutut. Tapi kalau wanita, nah ini kan auratnya seluruh tubuh kecuali muka dan tangan. Jadi kebanyakan yang pakai baju renang pasti melanggar ini. Ya. Termasuk juga banyak bertengkar walaupun benar. Nah, ya. Jadi istilahnya debat kusir, walaupun benar itu juga termasuk dihitung dosa. Ya, jadi ini adalah contoh-contoh dosa yang oleh para ulama itu disebut sebagai shaghair, yakni dosa-dosa kecil. Dosa kecil itu ketika seorang melakukannya kemudian dia bertobat, maka Allah akan menghapus dosa kecil tersebut. Dan orang yang melakukan perbuatan seperti itu statusnya tetap adil. Ya, adil maksudnya lawan dari fasik. Tapi kalau misalnya terus-menerus melakukan dosa kecil dan tidak bertobat, maka hilang sifat keadilannya dan dia dihukumi seperti melakukan dosa besar. Jadi ini prinsip harus dipahami ya. Dosa kecil itu oke, dosa kecil. Tapi kalau terus-menerus, istilahnya israr, terus-menerus bersikukuh tidak bertobat dari dosa kecil itu, maka statusnya dihukumi seperti melakukan dosa besar. Ya. Lagi ini tingkatan yang paling rendah. Tingkatan yang kedua di atasnya lagi adalah ada orang beriman tapi melakukan dosa besar. Melakukan dosa besar itu apa misalnya? Banyak. Contohnya misalnya membunuh. Membunuh adalah dosa yang paling besar yang terkait dengan hak manusia. Karena itulah ada hadis, nanti di akhirat itu yang pertama kali akan dihisap itu terkait dengan darah. Yakni dosa kezaliman pada sesama, membunuh orang lain. Kalau hak Allah yang pertama kali dihisap adalah sholat. Jadi ini dua hadis ini semuanya nggak bertentangan ini. Satunya terkait hak Allah, satunya terkait dengan hak hamba. Kalau terkait hak Allah yang dihisap pertama adalah sholat. Kalau terkait hak hamba yang pertama dihisap adalah masalah pembunuhan. Termasuk juga dosa berzina, itu juga termasuk kabair.
yang menunjukkan itu adalah dosa besar adalah hukumannya yang sangat keras. Dalam zina itu orang yang melakukannya jika dia belum menikah, hukumannya dicambuk 100 kali lalu diasingkan selama setahun. Tapi kalau sudah pernah menikah, hukumannya adalah dirajam, dilempari kepalanya dengan batu sampai mati. Itu menunjukkan betapa kerasnya hukuman zina sehingga digolongkan ulama termasuk dosa besar. Seorang lelaki pernah datang pada Nabi kemudian bilang, "Wahai Rasulullah, saya mau masuk Islam tapi izinkan saya berzina." Sama Nabi ditanya, "Sebentar, apakah kamu mau ibumu dizinai?" Dia menjawab, "Tidak wahai Rasulullah." "Apakah kamu mau putrimu dizinai?" Dia bilang, "Tidak wahai Rasulullah." "Apakah kamu mau saudarimu dizinai?" "Tidak wahai Rasulullah." "Apakah kamu mau bibimu dizinai?" "Tidak wahai Rasulullah." Jadi terus ditanya logika kayak begitu. Kemudian Rasulullah mengatakan, demikianlah wanita yang kau zinai bisa jadi adalah istri orang, bisa jadi adalah anak orang, bisa jadi adalah saudari orang, bibinya orang, dan tidak ada lelaki yang suka wanita-wanitanya yang dizinai. Langsung dipegang dadanya oleh Rasulullah, kemudian didoakan, "Ya Allah, sucikanlah hatinya dan jagalah kehormatannya." Nah ya, akhirnya orang pemuda itu hilang sudah, perasaannya pengen berzina itu hilang semuanya, sehingga dia bisa memahami kenapa agama kok melarang, ya, melarang perbuatan yang keji tersebut. Karena agama sama sekali tidak mengekang nafsu, tidak boleh dilampiaskan, tapi dengan cara yang halal, yakni menikah. Selain itu ngerusak sifatnya. Kalau dilakukan hanya nuruti senang itu akan ngerusak. Yang belum rusak itu kan hanya karena ketahuan saja. Coba ketahuan bisa jadi bunuh-bunuhan itu. Ya, itu bagaimana kebijaksanaan agama itu seperti itu. Seorang ayah yang tahu anaknya dizinai itu bisa membunuh lelaki yang menzinainya, betul. Seorang istri yang tahu istrinya dizinai bisa membunuh orang yang menzinai istrinya itu. Ya. Jadi ketika Allah masih menutupi aibnya saja, itu dia masih selamat. Andaikan Allah membuka aibnya, habis itu sudah. Kan banyak kasus semacam itu ya. Orang yang sudah akhirnya terbunuh gara-gara melakukan itu. Ya, oke, berzina. Termasuk mabuk. Mabuk ini juga termasuk dosa besar. Jangan diremehkan. Jangan diremehkan. Di zaman dulu ada kisah ketika Allah itu menurunkan Nabi Adam ke bumi, lalu kemudian banyak sekali anak turunnya Nabi Adam melakukan kemaksiatan. Malaikat di langit itu kemudian menyesalkan, kenapa kok manusia seperti ini ya Allah. Jadi kok ternyata banyak yang bermaksiat kepada Allah. Lalu kemudian Allah memerintahkan, pilih 2 malaikat terbaik di kalangan kalian. Maka dipilihlah malaikat Harut dan Marut. Lalu kemudian mereka diberi sifat-sifat seperti manusia. Lalu kemudian diuji dengan seorang wanita yang cantik, karena tidak pernah merasakan gejolak semacam itu. Lalu kemudian akhirnya mengajak berzina wanita cantik itu. Si wanita itu mau, asalkan mau menyembah patung malaikatnya tadi. Nah, malaikatnya tidak mau karena itu termasuk kemusyrikan, dan musyrik itu dosa besar. Lalu kemudian ketika dirayu lagi, kemudian mengatakan, oke, kalau nggak mau menyembah patung, kamu bunuh saja bayi ini. Tidak mau karena membunuh termasuk dosa besar. Lalu kemudian ditawari, kalau begitu minum khamr ini saja. Akhirnya mereka berpikir, khamr kayaknya dosanya paling kecil, tidak apa-apalah, minum khamr saja. Akhirnya kemudian minum khamr. Begitu sudah minum khamr, maka mereka berdua mabuk. Begitu mabuk, maka mereka menzinai wanita itu dan kemudian membunuh bayi itu. Jadi karena mabuk itulah langsung 3 dosa sekaligus dilakukan. Nah, ini tuh menunjukkan bagaimana bahayanya minum khamr. Nah, makanya dalam agama dilarang, dan itu termasuk dosa besar. Hukuman orang yang minum khamr dalam agama itu adalah dicambuk sebanyak 40 kali. Oke. Termasuk dosa besar adalah makan riba. Ya, aklur riba, makan riba. Jadi orang menghutangi 10 juta kembali 12 juta misalnya, maka 2 jutanya itu adalah riba, dan itu haram hukumnya. Dan masya Allah di masyarakat hari ini banyak sekali itu ya, rentenir, bang dedel itu banyak sekali, dan tidak tahu kalau itu adalah haram. Itu dosanya besar sekali. 1 dirham makan hasil riba, ada sebuah hadis mengatakan dosanya lebih berat daripada berzina dengan ibunya sendiri sebanyak 33 kali. Itu ngeri banget dosa zina ya. Dosa riba itu sangat besar. Termasuk dosa besar adalah melakukan sihir. Sihir itu adalah sebuah ilmu untuk memberikan
merusak psikis orang. Jadi sihir yang memisahkan suami istri misalnya, itu yang kena sihir itu si istri itu merasa suaminya jadi jelek, si suami juga merasa istrinya jadi jelek, padahal ya nggak berubah, hanya perasaannya saja itu. Nah, itu juga perbuatan dosa yang haram hukumnya. Termasuk juga memfitnah seorang muslim. Nah, itu juga termasuk dosa. Seperti di zaman Nabi itu istri Nabi pernah difitnah berzina. Nah, Aisyah itu termasuk buhtan yang dihukumi sebagai dosa besar. Nah, seorang mukmin, orang beriman kalau mati dalam keadaan melakukan dosa besar, maka dalam hadis dikatakan dia akan masuk neraka. Kalau dia mati dalam keadaan melakukan dosa besar dan belum bertobat, maka dia akan masuk neraka. Tapi kalau dia mukmin masih punya iman, akan ada saatnya dia akan dikeluarkan dari neraka. Berapa lama? Nggak tahu, hanya Allah yang tahu. Karena di akhirat itu ukurannya nggak sama dengan di dunia. Di akhirat itu satu hari di akhirat sama dengan 50.000 tahun ukuran dunia. Jadi kalau hanya disiksa satu hari pun itu sudah lama sekali. Ya. Tapi janjinya dalam hadis adalah kalau orang masih punya iman, masih punya la ilaha illallah, maka Allah akan melepaskannya dari neraka. Rasulullah memberikan syafaat lalu kemudian menyelamatkan umatnya yang masih ada la ilaha illallah. Tapi kalau setelah melakukan dosa besar kemudian dia bertobat, maka dihapus dosanya itu, dia tidak jadi dimasukkan ke dalam neraka. Bagaimana kalau misalnya dosa sudah berkali-kali, sudah melakukan dosa besar itu sampai puluhan ratusan kali, apakah mungkin terhapus? Mungkin, asalkan tobatnya taubatan nasuha. Taubatan nasuha itu bagaimana? Syaratnya 3 kata para ulama. 1, tinggalkan maksiatnya. Yang kedua adalah menyesali perbuatan maksiatnya itu. Yang ketiga adalah bertekad untuk tidak melakukannya selamanya. Dinamakan taubatan nasuha adalah kalau orang sudah sungguh-sungguh taubatan nasuha, maka akan teruji jika konsisten selama 1 tahun hijriah. Misalnya dia tukang mabuk, terus taubatan nasuha, maka kalau selama 1 tahun berhasil tidak minum sama sekali, berarti taubatannya sudah taubatan nasuha. Sholatnya bolong-bolong misalnya, terus taubatan nasuha. Bagaimana cara tahu dia sudah taubatan nasuha? Kalau setahun penuh konsisten tidak pernah meninggalkan sholat, berarti sudah taubatan nasuha. Dia ahli zina misalnya, kemudian taubatan nasuha. Bagaimana tahu taubatan nasuha? Setelah 1 tahun digoda berkali-kali, dipepet berkali-kali, diajak berkali-kali, tetap konsisten menolak, maka berarti dia sudah melakukan taubatan nasuha. Jadi taubat yang serius itu ukurannya 1 tahun hijriah. Kalau dari Muharram berarti balik ke Muharram lagi. Dari Safar balik ke Safar lagi, 1 tahun hijriah. Bagaimana jika setelah taubatan nasuha tergelincir lagi? Apakah mungkin dihapus dosanya? Mungkin. Bagaimana setelah misalnya taubatan nasuha setelah berhasil tergelincir lagi? Apakah masih diterima lagi? Masih diterima lagi. Walaupun sampai 1000 kali. Gitu ya. Karena rahmat Allah tidak pernah ditutup selama orang masih punya nyawa dalam badannya. Perumpamaan dalam hadis itu luar biasa. Seandainya orang itu melakukan dosa yang penuhnya memenuhi langit dan bumi, maka Allah akan menyediakan rahmatnya, ampunannya sepenuh langit dan bumi juga. Di hadis itu ada kisah orang yang membunuh 100 nyawa, tapi Allah mengampuni dosanya. Loh, membunuh 100 nyawa saja diampuni loh, apalagi dosa yang di bawah itu. Makanya jangan sampai orang mukmin berputus asa walaupun telah melakukan dosa. Tidak pernah tertutup rahmat Allah itu. Sampai kapanpun terus terbuka itu. Membunuh 100 nyawa aja masih diampuni loh, apalagi yang dosanya di bawah dari itu. Fir'aun saja loh masih dikasih kesempatan, ya kan? Fir'aun yang sudah membunuh bayi-bayi Bani Israel itu berapa ribu yang dibunuh oleh bayi Israel itu. Itu saja ketika Nabi Musa mendakwahi Fir'aun, itu perintah Allah itu disuruh ngomong yang lembut. Ya, kemudian diajari halaka ila anta zakka wa ahdiyaka ila rabbika fatakhsha. Maukah kamu ku beritahu caranya untuk mensucikan diri? Lo masih dibuka oleh Allah pintu tobat, padahal Fir'aun. Ya. Apakah ada di antara kita yang dosanya lebih besar dari Fir'aun? Saya kira tidak. Nah, oleh karena itu harus optimis. Allah Maha baik, Allah mengampuni dosa asalkan serius benar-benar taubatan nasuha. Ya. Itu tingkatan kedua. Tingkatan yang lebih tinggi, yang lebih buruk lagi dari mukmin yang melakukan dosa besar adalah orang yang musyrik. Musyrik itu apa?
Musyrik itu adalah orang yang percaya kepada Allah tapi menyekutukan Allah. Jadi nyembah Allah tapi juga menyembah selain Allah. Itu namanya musyrik. Seperti orang-orang Quraisy. Orang-orang Quraisy itu kalau ditanya siapa yang menciptakan langit dan bumi, mereka menjawab Allah. Di surat Az-Zumar, "Wa la in sa'altahum man khalaqas samawati wal arda la yaqulunna Allah." Kalau kau bertanya pada mereka siapa yang menciptakan langit dan bumi, maka mereka akan mengatakan Allah. Jadi mereka percaya pada Allah. Ya. Tetapi kesalahan mereka adalah di samping mereka menyembah Allah, mereka juga menyembah selain Allah. Mereka punya berhala-berhala seperti Al-Lata, Al-Uzza, Hubal, Manat, ya, Nailah dan sebagainya. Jadi banyak berhala-berhala mereka itu dinamakan kemusyrikan. Nah, di kemusyrikan ini beriman pada Allah tapi juga menyekutukan Allah. Ya. Nah, perumpamaan orang menyekutukan Allah itu di dalam kalau hadis itu dulu mengumpamakannya adalah seperti seorang yang memiliki budak. Budaknya ini dibaiki, dikasih harta, disuruh berdagang, disuruh berbisnis, lalu kemudian dia itu menyetorkan uang hasil bisnisnya itu kepada tuan yang lainnya. Nah, ini dianggap sebagai bentuk ketidaktahu-dirian. Sama seperti manusia. Jadi manusia itu kalau dibaiki oleh Allah harusnya adalah menyembah Allah. Kalau taatnya kepada selain Allah, maka itu adalah bentuk kejahatan yang besar. Dan musyrik itu dihukumi kafir, dan di Quran itu dikatakan mereka kekal di dalamnya. Di atasnya musyrik itu adalah orang yang diberi nikmat besar melihat kerajaan langit, tapi karena kesombongan dan kedengkiannya akhirnya terang-terangan melawan perintah Allah. Nah, ini seperti iblis. Nah, iblis itu kan mendapatkan nikmat besar dari Allah karena langsung melihat kerajaan langit. Iblis itu melihat bagaimana malaikat tekun menyembah Allah, bahkan bisa mendengar Allah saat berbicara, bahkan diajak bicara oleh Allah. Itu kan nikmat besar itu, enggak semua makhluk dapat kemuliaan semacam itu. Tapi saat diperintah Allah sujud pada Nabi Adam, dia menolak. Maka Allah menyebutnya kafir. Jadi hati-hati ini. Kalau dapat nikmat lalu kemudian mengkufuri Allah itu dosanya sangat besar. Makanya orang itu semakin sedikit nikmat yang diberikan sebenarnya malah semakin aman. Semakin banyak nikmat diberikan oleh Allah kemudian kufur, itu hukumannya malah keras. Kaum Samud itu sebelum minta mukjizat itu masih dibiarkan oleh Allah. Begitu mereka minta mukjizat, minta supaya ada unta bisa keluar dari sebuah batu, lalu dikabulkan, lalu dipeseni jangan dibunuh, tapi kemudian malah dibunuh, langsung dibinasakan oleh Allah seluruh kampungnya. Ya, makanya Nabi mengajarkan jangan minta mukjizat kalian, biar gak seperti kaum Samud. Itu gak bagus malahan kayak begitu. Minta tanda-tanda begitu itu kalau dikabulkan malah bahaya. Kalau kita tidak beriman setelah itu gak taat, itu ancamannya keras banget. Hukumannya bisa langsung keras. Ya. Di atas yang lebih jahat lagi itu adalah orang yang mengingkari adanya Tuhan. Nah, iblis masih percaya adanya Allah, ya. Tapi ada orang-orang yang bahkan Tuhan pun gak dipercaya. Nah, hari sekarang itu banyak sekali kayak gitu ya, orang-orang ateis. Di Inggris itu ada fisikawan yang lumpuh, namanya Stephen Hawking, ya. Dia itu dianggap ilmuwan terbesar setelah Einstein, tapi dengan sombongnya mengatakan bahwa tidak ada Tuhan karena semuanya bisa dijelaskan oleh sains. Nah, ini lebih jahat dari iblis ini, ya. Karena iblis masih mengimani adanya Allah. Nah, ini malah menolak adanya Allah. Orang-orang ateis itu kan cara pikirnya begini. Sesuatu yang bisa dilihat, yang namanya ada itu adalah sesuatu yang bisa dilihat atau diindra atau diukur, gitu ya. Maka sesuatu yang nggak bisa dilihat, diindra atau diukur berarti tidak ada. Tuhan itu nggak bisa dilihat, nggak bisa diindra, nggak bisa diukur, maka berarti dia dianggap tidak ada. Itu cara pikirnya orang-orang ateis itu kayak begitu. Mirip dengan cara pikirnya Fir'aun saat didakwai Nabi Musa. Itu kan minta melihat Allah itu. Mana sih Tuhanmu, mana? Hei Haman, coba buatkan menara itu. Saya ingin melihat Tuhannya Musa. Jadi ingin membuktikan sesuatu dengan cara melihat. Ya. Padahal nggak semua sesuatu yang ada itu harus bisa dilihat atau diindra atau diukur, enggak semuanya. Karena mata kita itu terbatas. Jangankan melihat Allah, melihat makhluknya Allah aja kita
nggak sanggup itu. Melihat matahari 1 menit aja nggak kuat mata kita. Makanya dalam Quran itu ada kisah Nabi Musa ingin melihat Allah. Lalu Allah berkata pada Nabi Musa, "Hai Musa, lihatlah gunung ini. Aku akan menyingkap diriku. Kalau kau lihat gunung ini masih di tempatnya, engkau bisa melihat aku. Tapi kalau tidak, maka kamu tidak bisa melihat aku." Nah, Allah itu ditutupi dengan 70 tabir yang terbuat dari cahaya. Maka Allah membuka satu tabirnya, hancur lebur gunung itu. Nabi Musa langsung pingsan, takut. Kemudian ketika siuman, beliau langsung berdoa, "Ya Allah, ampunilah saya karena kebodohan saya meminta supaya melihat engkau." Jadi memang kita ini disetting di dunia nggak bisa melihat Allah. Makanya imannya disebut iman bil ghaib, beriman dengan cara yang gaib, bukan musyahadah, bukan melihat, bukan dengan melihat imannya itu. Melihatnya adalah berimannya dengan bil ghaib. Allah itu kita mengimani Allah itu dengan tanda-tandanya, bukan dengan melihat langsung. Nah, walaupun kita nggak bisa melihat Allah, tapi Allah telah memberikan tanda-tanda. Istilahnya dalam bahasa Al-Quran adalah ayat. Allah itu memberikan ayat, tanda-tanda untuk menunjukkan adanya Allah. Dan banyak sekali dalam hidup yang kita yakin keberadaannya, walaupun nggak bisa melihatnya, nggak bisa mengindranya, nggak bisa mengukurnya. Contoh misalnya, kemauan. Kemauan itu nggak bisa dilihat, nggak bisa diukur, nggak bisa diindra, tapi ada, kan begitu. Dan kita yakin itu ada. Contoh lagi misalnya apa? Nyawa. Nyawa itu kita yakin ada, tapi nggak bisa dilihat, nggak bisa diukur, nggak bisa diindra. Akal, kan ya? Yakin akal itu ada, tapi nggak bisa dilihat, nggak bisa diukur, nggak bisa diindra. Cinta misalnya, itu kan yakin ada kan cinta itu. Tapi siapa yang bisa mengukur cinta? Ya, andai kan cinta bisa diukur, maka tidak ada perlu cerita laki-laki ditipu oleh wanita dan wanita ditipu laki-laki, kan gitu ya? Karena banyak kisah laki-laki ditipu wanita. Misalnya seperti kisah seorang istri yang keluar pamit beli ayam geprek terus nggak balik. Nah, itu kan contoh ditipu wanita, gitu ya. Kenapa? Karena nggak bisa ngukur cintanya, ya. Atau seorang laki-laki yang ketika disuruh ditanyakan kapan menikahi, jawabannya nggak jelas, bilangnya hanya udahlah kita jalanin saja. Nah, itu kan ya, si wanitanya juga nggak bisa mengukur sebesar apa cintanya itu. Tapi kita yakin cinta itu ada, kan gitu. Walaupun nggak pernah melihat, nggak bisa mengukur dan tidak bisa mengindranya. Itu fakta-fakta kehidupan, bahwa banyak sekali sesuatu yang ada tapi kita nggak bisa melihat. Bahkan secara saintis sekalipun itu banyak juga contoh-contoh semacam itu. Contoh hari ini, saya pernah membaca bahwa bintang terjauh yang bisa dilihat oleh teleskop itu jaraknya 12,9 miliar tahun cahaya. Terjauh itu. Di luar itu manusia nggak bisa melihat. Pertanyaannya, apakah nggak ada bintang lebih jauh dari itu? Kan tidak kan? Bintang pasti ada, cuma nggak bisa dilihat, belum bisa diindra, belum bisa diukur. Tapi yakin orang itu, bahkan dengan teori Big Bang sekalipun itu, yakin bahwa di sana itu ada. Nah, sama, membuktikan adanya Allah itu banyak sekali yang menunjukkan tanda-tanda adanya Allah. Asalkan orang mau objektif untuk berpikir. Yang paling kelihatan adalah keteraturan alam ini. Alam yang luar biasa sangat teratur ini mustahil jika itu tidak ada penciptanya. Kayak buku misalnya ya. Buku ini kalau kita lihat ya, kita punya sebuah buku. Buku itu ada sampulnya, ada bagian isinya. Kertasnya itu juga ada warna-warnanya. Ada merah, kuning, biru, hijau. Lalu kemudian ada lemnya juga buku itu untuk menjilidnya. Dan buku itu juga ada tulisan-tulisannya. Tulisannya juga rapi, bermakna, membentuk kata, membentuk kalimat, membentuk paragraf, membentuk teks, mengandung ilmu. Ya, sementara kertas ini kalau kita teliti ternyata itu dibuat dari kayu, dan kayu itu mengalami proses yang rumit. Harus dihancurkan dulu, kemudian disetrika, diapa itu sampai halus. Belum lagi warnanya juga melalui proses yang rumit, pewarnaan buku itu. Apalagi kalau mau ingin mencetak tebal dan tipis, itu juga prosesnya rumit juga. Terus untuk mengetiknya itu perlu komputer. Komputer juga alat yang rumit juga. Perlu untuk membangunnya itu membangun sirkuit-sirkuit, harus ada komponen-komponennya, harus membangun software, hardware, sampai bisa terbentuk komputer, lalu bisa mengetik untuk membuat buku itu.
Masih perlu printernya juga, mesin pencetaknya. Jadi banyak terlibat itu. Maka sekarang pikirkan bagaimana mungkin logis jika dikatakan, ada orang mengatakan misalnya ada sebuah pohon yang dihantam oleh angin besar, lalu mengalami proses sekian juta miliar tahun, tiba-tiba membentuk sebuah buku yang ada tulisannya, yang tulisan itu berisi tentang tulisan ilmu biologi, kimia, matematika. Kan nggak masuk akal itu omongan semacam itu. Nah, cara pikir ateis kan semacam itu. Semua terjadi secara kebetulan, semua terjadi secara random. Nggak ada random yang teratur itu. Nah, alam semesta ini sangat teratur, ya, sangat ajaib, sehingga itu memustahilkan kalau tidak ada yang menciptakan. Tapi ada di zaman sekarang itu. Kalau saya amati, orang ateis itu intinya adalah karena ingin bebas memuaskan hawa nafsunya saja. Intinya begitu. Jadi kalau sudah nggak percaya Tuhan, berarti kan nggak ada istilah dosa dan pahala kan? Kalau sudah nggak ada istilah dosa dan pahala, maka mereka bebas memuaskan hawa nafsunya. Cara pikir ateis ini kalau diikuti sangat tidak adil. Kok bisa? Iya. Nah, karena kalau cara hidup hanya sekedar bersenang-senang, alangkah tidak adilnya hidup ini. Kenapa? Karena kesempatan bersenang-senang itu nggak sama tiap orang. Nggak sama setiap orang. Kalau motivator bilang ke sekelompok orang memotivasi supaya kaya, ayo kamu bisa kaya, kamu bisa sukses gini-gini. Oke, itu untuk orang yang sehat. Gimana dengan yang lumpuh? Apakah sama kesempatannya untuk mendapatkan kesuksesan? Bagaimana dengan orang yang disetting Allah idiot sejak kecil? Apakah bisa diajak untuk sukses? Gimana dengan orang yang diuji Allah dengan kegilaan? Sejak kecil sudah dianggap gila sehingga harus dirawat oleh keluarganya. Ya, bagaimana dengan orang yang oleh Allah itu hidupnya itu disetting kisahnya penuh dengan penderitaan? Misalnya seperti kasus si Angelin, anak Bali itu, yang lahir di keluarga miskin, lalu diadopsi oleh keluarga ekspatriat, lalu kemudian dia itu menjalani hidup yang menderita, kemudian berakhir dipukul kepalanya dengan palu, lalu dikubur hidup-hidup. Ini anak kan nggak pernah minta hidup di keluarga semacam ini, tapi dia mengalami kehidupan semacam itu. Kalau cara pikirnya seperti orang ateis, bahwa hidup yang penting bersenang-senang, betapa tidak adilnya. Karena kesempatan bersenang-senang itu tidak sama antara tiap orang. Maka yang paling mantap adalah ajaran para nabi dan rasul, bahwa setelah mati ada hari kebangkitan, ada hari pembalasan. Jadi orang yang zalim dibalas dengan perbuatan zalimnya, orang yang baik akan dibalas dengan kebaikannya, orang yang diuji akan diganjar dengan penderitaan yang ia alami selama di dunia. Itu nggak bisa dijawab oleh orang ateis. Oleh ateis jawabnya adalah, ya saya nggak penting mengetahui itu. Gitu aja. Itu ateis ya. Makanya ateis ini memang orang egois dan ingin mengikuti hawa nafsu, intinya itu. Jadi nggak kuat menjalankan perintah agama, lalu kemudian mencari pembenaran dengan tidak mempercayai Tuhan. Dia membantah faktanya sendiri yang memustahilkan bahwa kita ini hidup mustahil kalau tidak ada Tuhan. Nah, tingkatan yang paling tinggi, yang paling buruk adalah kalau mengaku sebagai Tuhan. Nah, ini sudah parah ini ya. Jadi kalau orang yang tidak mengakui adanya Tuhan, tapi masih merasa sebagai manusia saja, itu masih mending daripada orang yang mengaku sebagai Tuhan dan minta disembah. Nah, ini dosa yang dilakukan oleh orang-orang seperti Fir'aun. Fir'aun ini levelnya adalah minta disembah dia. Bukan hanya nggak mengakui Allah sebagai Tuhan, tapi dia juga minta disembah. Nah, kalau zaman sekarang kira-kira mirip dengan Kim Jong-un ya. Ini Kim Jong-un itu saya lihat yang paling mirip dengan Fir'aun zaman sekarang. Karena luar biasa itu, penindasannya dan diktatorismenya itu luar biasa Kim Jong-un. Jadi ada salah satu warga Korea Utara yang lari itu cerita bahwa Kim Jong-un itu adalah orang yang harus sangat dimuliakan di Korea Utara. Dan tiap rumah itu diwajibkan untuk memasang fotonya Kim Jong-un itu. Kalau misalnya ada seorang tentara yang masuk ke dalam rumah terus melihat fotonya itu berdebu, maka orang tersebut akan dihukum 3 generasi. Nah, jadi bukan hanya dia yang dihukum, tapi anaknya juga termasuk cucunya. Kalau misalnya terjadi kebakaran rumah, maka yang harus diselamatkan pertama adalah fotonya Kim Jong-un. Jadi kalau sampai fotonya nggak selamat, dia dihukum 3 generasi. Wah, ini kan Fir'aun banget ya. Fir'aun banget zaman sekarang itu. Ya, jadi rakyatnya itu memang bentuknya seperti memang disuruh menyembah sama dia, memuliakan itu sampai level menyembah. Ya, karena menyembah itu nggak harus benar-benar kayak
sujud begitu, enggak. Pokoknya orang itu tunduk pada sesuatu, ya, itu sudah bisa dikatakan menyembah dia. Nah, jadi orang-orang seperti Fir'aun inilah yang bisa kita sebutkan dalam hadis ini, itu adalah merealisasikan deskripsi afjari qalbi rajulin wahid. Jadi orang yang hatinya paling fajir, paling rusak, paling ahli maksiat. Nah, di sini Allah memberikan perumpamaan. Seandainya semua makhluk mulai zaman Nabi Adam sampai datang hari kiamat, semua jin mulai zaman Nabi Adam sampai datang hari kiamat, semuanya itu kayak Fir'aun hatinya. Semuanya itu maksiat kepada Allah. Itu sama sekali tidak akan pernah mengurangi kekuasaan Allah. Betul ya? Ini kita diajari kayak gini tuh biar tahu diri gitu ya. Biar tahu diri, biar nggak punya pribadi yang ngambek pada Allah. Allah kok diambeki, itu kan nggak pantas ya. Kan kadang ada orang itu yang merasa dia itu kayak berharga di sisi Allah, terus ngambek di sisi Allah. Berdoa pada Allah, kemudian sholat, minta, terus doanya itu merasa nggak dikabulkan, kemudian bilang, nggak usah sholat sekalian, ngapain sholat, nggak dikabulkan juga doanya. Nah, itu dikira Allah yang rugi. Enggak, yang rugi kan kita sendiri. Kita maksiat sehebat apapun itu Allah nggak peduli. Maksudnya Allah itu tidak merasa rugi sama sekali. Allah itu sanggup untuk membinasakan kita dalam sekejap. Jadi nggak ada gunanya untuk memaksiati Allah dengan harapan Allah itu menyesal, lalu kemudian akhirnya merayu kita gitu ya, biar taat lagi. Nggak ada gunanya itu kan salah itu ya. Orang ngambek itu kan kalau merasa dirinya punya posisi tawar kan gitu ya. Nah, ini para istri kan sering ngambek pada suami gitu ya. Nah, itu contoh itu. Istri kenapa kok berani ngambek pada suami? Karena istri merasa punya posisi tawar. Gitu ya. Punya posisi tawar. Tiba-tiba suami didiemin misalnya ya. Kan ngambek gitu ya. Ketika ngambek semacam itu, harapannya adalah suami nanti mendekat, lalu kemudian merayu-rayu, lalu kemudian menuruti keinginannya. Gitu ya. Jadi mencoba untuk setengah membangkang supaya suaminya ini menjadi menyesal karena merasa butuh kepada istrinya. Nah, itu kalau manusia. Nah, Allah kan nggak butuh gitu. Apa gunanya manusia ngambek kepada Allah? Wong Allah itu tidak butuh sama sekali pada manusia. Semua kemaksiatan manusia itu seandainya dilakukan, maka itu sama sekali tidak akan mengurangi kekuasaan Allah. Ya. Jadi dikatakan tidak akan mengurangi mulki syai'an. Kekuasaan Allah tidak akan dikurangi sedikit pun. Maksud kekuasaan di sini adalah kudrah, yakni kuasa Allah untuk melakukan tasarruf, untuk melakukan keputusannya, untuk mengatur hamba-hambanya. Ya, sekaligus mengajarkan kepada kita bahwa kalau kita tuh berbuat maksiat, itu semuanya baliknya ke kita sebenarnya. Penderitaan akan balik kepada kita. Contoh, iblis melawan perintah Allah. Gimana akhirnya? Dilaknat, diusir dari langit. Nabi Adam makan buah larangan. Gimana akhirnya? Diusir dari surga, harus mengalami penderitaan di bumi. Kaum yang dibinasakan Allah, kaum Samud, kaum Ad, kaumnya Nabi Nuh, semua kan dibinasakan Allah. Nah, itu contoh. Semua maksiat yang kita lakukan itu baliknya ke kita sendiri. Jadi sama sekali tidak merugikan Allah. Nah, ini hamba yang tahu diri ya. Jadi pada saat maksiat itu yang dikhawatirkan adalah musibah yang akan menimpa dirinya. Jadi jangan-jangan saat kita kehilangan HP, itu ada maksiat yang kita lakukan. Entah apa itu, gitu ya. Saat kita kehilangan uang, bisa jadi ada maksiat yang kita lakukan. Saat kita kehilangan STNK, waduh ini salah apa ini ya. Diuji oleh Allah kehilangan STNK. Saat kehilangan kunci, walaupun remeh loh ya kunci ya. Itu ada, itu pasti maksiat yang dilakukan, kemudian kita akhirnya diberi ujian semacam itu. Dikasih sariawan, waduh mungkin saya menggunjing ya sebelumnya, menggunjing orang atau berbohong misalnya, dikasih sariawan ya. Jadi semua musibah-musibah kita itu pasti akibat dari perbuatan kita sendiri ya. Baik, mudah-mudahan bermanfaat. Kita akhiri. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.